Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Habib Al-Ghifari. Saya adalah mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu isu penting dalam kebijakan publik di Indonesia, yaitu manajemen bencana. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa negara kita Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia karena letak geografisnya yang berada di cincin api Pasifik. Negara kita seringkali mengalami berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan bahkan tanah longsor. Semoga kita semua masih ingat bencana besar seperti gempa Lombok tahun 2018 dan tsunami Selat Sunda yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tapi juga mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Di balik tantangan besar ini, bagaimana sebenarnya kebijakan publik di Indonesia dalam mengelola bencana? Kita akan membahas kerangka hukum yang ada dan tantangan implementasi di lapangan serta peran berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga lembaga agama, dalam upaya pemulihan pasca bencana. Setelah memahami pentingnya manajemen bencana di Indonesia, mari kita telaah kerangka kebijakan yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur manajemen bencana. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menetapkan dasar-dasar pengelolaan bencana di tingkat nasional hingga daerah. Namun, meskipun regulasi ini ada, realita di lapangan menunjukkan banyak kendala dalam implementasinya. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga. Misalnya, dalam kasus gempa Lombok tahun 2018. Meskipun pemerintah pusat telah memberikan arahan, respons di tingkat daerah dan kolaborasi dengan komunitas lokal masih kurang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perbedaan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menyebabkan lambatnya proses penanganan bencana. Dalam konteks tsunami Selat Sunda tahun 2018, meski tanggung jawab utama berada di tangan pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip otonomi daerah, kapasitas dan kesiapan mereka untuk merespons bencana seringkali tidak memadai. Untuk mengatasi tantangan ini, kita dapat merujuk pada teori kolaborasi multi-aktor atau collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansel and Guest tahun 2018. Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor baik dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat lokal, maupun lembaga non-pemerintah seperti Muhammadiyah dan NU atau Nahdlatul Ulama dalam proses pengambilan keputusan dan respons bencana. Kolaborasi ini krusial karena bencana tidak bisa diatasi hanya oleh satu pihak saja. Di Indonesia, peran lembaga agama dan komunitas adat dalam memberikan dukungan psikososial serta bantuan materi bagi korban bencana sangat signifikan. Namun seringkali belum terintegrasi secara formal dengan upaya pemerintah. Jadi, kita melihat bahwa tantangan utama bukan hanya pada aspek teknis seperti distribusi bantuan, tetapi juga bagaimana membangun kolaborasi yang efektif antar berbagai pihak. Nah, kelemahan dalam koordinasi ini seringkali mengakibatkan lambatnya penanganan di lapangan, yang pada akhirnya memperpanjang penderitaan masyarakat yang terdampak. Sekarang mari kita lihat berbagai contoh kasus nyata di Indonesia untuk memahami bagaimana kebijakan manajemen bencana diterapkan di lapangan dan tantangan yang dihadapi. Kasus pertama yang kita bahas adalah gempa bumi di Lombok tahun 2018. Gempa ini mengguncang wilayah Lombok selama beberapa bulan, mengakibatkan ribuan rumah rusak dan lebih dari 500.000 orang harus mengungsi. Nah, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam respons bencana ini adalah lambatnya proses rekonstruksi perumahan bagi korban. Meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk perbaikan, penyalurannya terhambat oleh birokrasi yang rumit. Nah, banyak keluarga yang harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima bantuan, sementara mereka yang tinggal di penampungan sementara. Salah satu faktor utama yang memperlambat rekonstruksi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah daerah yang bertanggung jawab seringkali tidak memiliki kapasitas yang cukup, baik dari segi sumber daya manusia maupun financial, untuk merespons segala bencana yang besar. Nah, ini menimbulkan ketidakcocokan antara kebutuhan masyarakat di lapangan dan kemampuan pemerintah untuk bertindak cepat. Selain itu, dalam kasus Lombok, peran lembaga agama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sangat menonjol dalam membantu korban. Mereka tidak hanya menyediakan bantuan material seperti makanan dan tempat tinggal,
tetapi juga memberikan dukungan psikososial kepada korban melalui program-program dakwah yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan mental dan spiritual mereka. Namun, meskipun lembaga-lembaga ini sangat berperan, mereka seringkali bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi formal dengan pemerintah. Nah, kasus kedua adalah tsunami Selat Sunda tahun 2018 yang terjadi akibat erupsi anak Krakatau. Sama seperti gempa Lombok, tantangan terbesar dalam respons bencana ini adalah kurangnya kesiapan di tingkat lokal. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan yang jelas mengenai penanggulangan bencana, pada kenyataannya kapasitas pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat sangat terbatas. Misalnya banyak daerah yang terdampak tsunami tidak memiliki peralatan evakuasi yang memadai atau tim tanggap darurat yang terlatih. Dalam kasus ini, kolaborasi antara pemangku kepentingan juga menjadi sangat penting. Banyak komunitas adat dan lembaga agama berperan aktif dalam memberikan bantuan. Namun, kurangnya sinergi antara kelompok-kelompok ini dengan pemerintah membuat respons bencana tidak berjalan seefektif yang seharusnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan regulasinya sudah ada, implementasinya seringkali terkendala oleh kurangnya kolaborasi yang terstruktur. Nah, dari dua kasus contoh ini, kita bisa melihat bahwa tantangan terbesar dalam manajemen bencana di Indonesia bukan hanya soal teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial, kelembagaan, dan koordinasi antar lembaga. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, lembaga agama, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sivil sangat penting untuk memastikan respons bencana yang cepat dan efisien. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi kunci untuk memperbaiki penanggulangan bencana di masa depan. Sebagai penutup, kita telah lihat bahwa manajemen bencana di Indonesia meskipun didukung oleh kerangka hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Tantangan utama terletak pada kurangnya koordinasi antar lembaga, lambatnya proses rekonstruksi, serta ketidakseimbangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kita juga melihat pentingnya peran lembaga agama dan komunitas lokal yang sayangnya belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik dalam penanggulangan bencana, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi aktor pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah, lembaga agama, maupun komunitas adat. Ini akan memastikan respons yang lebih cepat dan komprehensif di masa depan. Selain itu, kebijakan lingkungan yang lebih kuat dan keberkelanjutan sangat penting untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Nah, dengan kolaborasi yang lebih baik dan kebijakan yang lebih responsif, Indonesia akan lebih siap dalam menghadapi tantangan bencana alam di masa depan, serta meminimalkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Apabila Anda suka video ini, tolong klik like, dan apabila ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.